Teteh kalau istri mengajak berhubungan duluan, tapi suaminya menolak dengan alasannya capek katanya, gimana hukumnya teh? Kagak beras pas bender. Kayaknya jarang deh ya, kayaknya jarang ya. Tapi kalau misalkan kasusnya istri yang menolak ajakan suami karena alasan capek, itu teteh udah sering banget ya mendengar itu. Tapi kayaknya teteh tuh jarang banget ada yang mendengar apa itu, suami nolak gitu ajakan istrinya karena dengan alasan capek. Karena rata-rata itu biasanya laki-laki semangat ya, apalagi kalau ini istrinya yang minta duluan. Ini sepertinya yang bertanya udah benar-benar capek. Ya kenapa, maaf ya kakak ini bertanya ya, karena ya kenapa jarang gitu, karena memang kalau kita berbicara akan hubungan biologis gitu ya, karena ini biasanya itu lebih dibutuhkan oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan oleh kaum perempuan seperti itu ya, karena memang fitrahnya juga seperti itu. Karena kan nanti berhubungan kepada sistem otaknya laki-laki untuk merefreshkan, untuk lebih menenangkan kan kalau laki-laki. Jadi kalau sudah melakukan itu biasanya laki-laki itu akan lebih hilang dari kepenatannya itu, disalurkannya dengan melakukan hubungan biologis kepada istrinya. Itu memang udah fitrahnya seperti itu. Itu alasan yang pertama gitu kenapa teteh sampai agak ketawa juga tadi ya. Karena kan kenapa? Karena kan memang laki-laki memang diberikan pertanggungjawaban, harus menafkahi keluarganya, harus melindungi keluarganya seperti itu. Nanti kan yang berhubungan dengan itu sistem saraf otaknya itu seperti itu. Udah tetap perlu membahas itu lebih lanjut. Dan kenapa teteh berbicara seperti itu juga, karena memang kalau kita berbicara akan hubungan ibadah kan itu memang haknya laki-laki. Jadi kalau misalkan suami kita meminta kepada kita, kepada istrinya, yaitu wajar-wajar saja, toh itu memang haknya suami seperti itu. Maka jangan kaget kalau misalkan suami sering minta, ya bagus karena itu memang haknya. Nah, yang kakak tanyakan itu, teteh aku berdosa enggak dengan alasan capek ketika istriku menolak? Oke, sekarang kita balikan dulu. Kalau misalkan seorang istri yang minta duluan dulu ya, biar agak lengkap ini pembahasannya. Teteh kalau misalkan ada seorang istri yang meminta duluan, itu hukumnya gimana? Ya bagus. Kalau misalkan ada istri yang meminta duluan, ya itu sangat bagus sekali gitu. Kenapa bagus sekali? Karena teteh ingat itu apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi gitu ya. Jika seorang istri yang meminta duluan kepada suaminya, maka nanti itu sang istri akan mendapatkan fadilah yang begitu luar biasa sekali. Tapi teteh nggak bahas ini lebih dalam ya, akan fadilahnya. Takutnya nanti ngaler ngidul teteh menjawabnya. Tetapi bagaimana nih teh ini untuk hukumnya seorang suami yang sedikit menolak ini? Ini teteh bicaranya secara fikih ya kak. Teteh berbicaranya secara fikih. Kalau secara fikih itu hukumnya tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena sebetulnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah dengan tanda kutip ibadah biologis ini, kewajibannya satu, ulama mengatakan hanya kewajibannya satu kali saja di dalam selama berumah tangga. Masa teh? Ya, itu yang dikatakan oleh ulama. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan sangat bijaksana sekali jika seorang suami melongok istrinya, menemui istrinya selama 4 malam sekali. Makanya seperti berpoligami pun itu alasannya kenapa boleh sampai 4, karena begitulah dalam masa kilirnya bertemu dari satu istri, kedua, ketiga, keempat, kasih jarak sekitar 4 malam sekali. Nah seperti itu ya. Tapi kalau 2 malam sekali gimana? Ya boleh-boleh aja kalau dua-duanya sama suka. Kalau dua-duanya sama enjoy gitu ya, suami sama istrinya, ya itu haknya lah seperti itu. Jadi memang sih di dalam hal ini pun ikhtilafiyah ya, banyak sekali perbedaan pendapat ulamanya. Tapi perasaan teteh pernah menyinggung ya, sengaja membahas ini. Jadi begitu ya kakak yang bertanya, kalau kita bicara fikih untuk seorang suami itu tidak berdosa. Berbeda sebaliknya dengan seorang istri. Tetapi kakak itu teteh berbicara hanya sebatas fikih. Tetapi kakak apa ya, kayaknya akan lebih indah gitu ya
di dalam rumah tangga. Karena Masya Allah tabarakallah, ketika teteh ingat sekali, ini adalah pelajaran penting bagi teteh pribadi di dalam rumah tangga. Teteh ingat tatkala Siti Khadijah mau menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, para wanita mendatangi Siti Khadijah, ya Khadijah, sebentar lagi kamu akan bersenang-senang dengan sosok pemuda yang Masya Allah begitu tampannya. Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah? Maka Siti Khadijah berkata kepada wanita-wanita tersebut, yang aku fikirkan bukan itu, tetapi yang aku fikirkan sekarang adalah ketika aku mau menikah, bagaimana aku bisa membahagiakan suami aku nanti. Masya Allah. Ini yang diucapkan oleh Siti Khadijah ini, ya Allah, ketika teteh baca itu, ini kayaknya tamparan keras gitu ya untuk teteh selaku seorang istri pribadi. Jadi ini, kalau kita kan terkadang jadi orang itu kan ego ya, kita ingin lebih memikirkan kesenangan hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu jarang untuk memperdulikan orang lain, bahkan itu adalah suami kita sendiri. Tetapi Siti Khadijah itu di dalam berumah tangganya selalu berusaha bagaimana cara aku menjadi sosok seorang istri yang selalu bisa membahagiakan suami tercinta aku. Masya Allah, ini sungguh contoh yang sangat luar biasa sekali, dan ini sulit seperti itu. Jadi kalau misalkan suami meminta kepada kita, ingin dilayani oleh kita, aduh padahal badan aku ini agak capek, tetapi hati kita berkata, tapi sebetulnya sih nggak capek-capek amat. Ya, terkadang seperti itu. Banyak wanita yang menolak ketika diajak oleh suaminya dengan alasan capek lah. Tapi hati kita juga berkata, sebetulnya sih nggak capek-capek amat gitu ya. Kayaknya jadi suatu alasan aja kalau ini capek. Toh ketika melakukan ibadah pun itu adalah bukan suatu pekerjaan yang apa gitu ya, misalkan kita kayak nyuci 3 ember 3 baskom besar gitu, padahal kan kita mau bersenang-senang gitu kan dengan suami tercinta kita. Tetapi Masya Allah, namanya juga ibadah ya, terkadang tuh godaannya begitu besar. Banyak kan sekali istri yang menolak dikarenakan capek, padahal capeknya juga nggak terlalu capek. Coba kalau kita berpikir seperti Siti Khadijah, ya Allah, aku korbankan sedikit rasa capekku ini, karena hatiku sangat ingin sekali membahagiakan suami aku. Sehingga ini sang istri yang solehah melayani sang suaminya meskipun dengan badan sedikit capek, tapi aku korbankan rasa capekku ini. Toh di dalam melakukan ibadah pun bermanja-manja, dimanjakan oleh sang suaminya. Apa sebetulnya kerugiannya di sini? Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika sang istrinya meminta, mungkin sang suaminya sebetulnya aku capek, tetapi capekku ya gak capek-capek amat juga sebetulnya. Ya, aku sangat ingin membahagiakan istri aku takut istri aku kecewa. Jadi ya udah, aku menyenangkan istri aku aja. Jarang-jarang istri aku minta. Coba kalau misalkan kita di dalam rumah tangga ada komitmen seperti itu, ingin sekali saling memberikan kebaikan yang lebih untuk pasangan kita, mungkin rumah tangga kita itu akan selaras dan terasa lebih indah ya. Dan yang teteh rasakan ini adalah butuh suatu butuh suatu, ya kalau begitulah rumah tangga itu Masya Allah ya. Godaannya begitu berat sekali, tetapi setidaknya kalau kita tahu ilmunya, kita ingatkan terus hati kita, dan kita belajar berusaha menjadi sosok seorang istri yang lebih baik, dan sosok menjadi seorang suami yang lebih baik lagi. Jadi begitu ya kakak yang bertanya, kalau kita bicara fikih ya tidak berdosa, tetapi alangkah lebih bijaksananya kalau kita sedikit dapat meniru seperti kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sakit mah itu beda lagi ya ceritanya.